Selamat malam untuk kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Yuniati Briarafu, NPM 31210091. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerpen. Pengertian cerpen. Cerita pendek atau yang biasa dikenal dengan cerpen merupakan bentuk sastra prosa fiksi yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian dengan jumlah kata yang terbatas. Sekarang kita masuk ke dalam unsur intrinsik cerpen. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada dalam cerita itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Tema biasa berisi tentang gagasan pokok. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju, jalan cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal hingga akhir. Alur mundur, alur yang mengajak membaca untuk mengetahui akhir ceritanya terlebih dahulu. Sedangkan alur campuran, kombinasi antara alur maju dan alur mundur. Penulis awalnya mengikuti urutan kronologis, namun kemudian menyelipkan kisah masa lalu. Yang ketiga, latar atau setting. Latar atau setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Yang keempat, tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Yang kelima, watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis yang bersifat baik, antagonis yang bersifat jahat, dan tritagonis netral. Bisa baik, bisa juga buruk. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama, aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan, aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu. Dia menjadi tokoh utama dan pengamat. Dia menceritakan orang lain. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Yang berikut, unsur ekstrinsik cerpen. Pada sebuah cerpen, seringkali terdapat penambahan peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Dengan adanya unsur ekstrinsik, maka cerpen yang dibaca menjadi lebih menyentuh perasaan. Berikut ini adalah beberapa unsur ekstrinsik pada sebuah cerpen. Yang pertama, terdapat latar belakang dari pengarang, faktor-faktor yang terdiri dari pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen. Latar belakang pengarang ini berisi tentang riwayat hidup pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan atau aliran sastra yang dianut. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen seperti nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai norma, dan nilai budaya. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan memberikan tugas terkait unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik cerpen. Tugasnya tentang
Silakan anak-anak membaca sebuah teks cerpen, lalu anak-anak menentukan unsur intrinsik cerpen dan ekstrinsik cerpen. Sekian materi dari saya. Selamat malam. Sampai jumpa.